Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas metode penelitian hukum normatif. Oke. Eh, Sebelum kita membahas metode penelitian hukum normatif, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya metode ilmiah merupakan cara atau prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan suatu hal untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dalam konteks ini kita mengetahui bahwasanya ketika hanya sekedar pengetahuan, kita tidak perlu ada yang namanya proses-proses atau prosedur yang dilalui. Karena pengetahuan hanya sebatas terkait dengan sesuatu yang kita ketahui saja, hanya sebatas sesuatu yang tidak perlu kita buktikan terkait dengan tingkatan kebenarannya. Akan tetapi untuk menjadikan suatu pengetahuan ini menjadi suatu ilmu, maka perlu yang namanya pengkajian berdasarkan penelitian ilmiah seperti yang teman-teman lakukan pada saat ini. Dan metode yang digunakan pun itu merupakan metode ilmiah. Dalam metode penelitian itu digunakan, metode penelitian sendiri itu digunakan untuk sebagai sarana dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah atau rumusan masalah yang sedang kita lakukan. Jadi dalam masalah yang kita ambil terkait dengan contoh terkait dengan suatu isu hukum, ketika kita mengambil isu hukum terkait dengan A, maka metode penelitian hukum itu merupakan cara yang dilakukan atau langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan untuk menjawab terkait dengan isu hukum A ini hingga eh, terjawabnya hasil dan kesimpulannya. Oh, ternyata kesimpulannya seperti ini. Dan terkait dengan langkah-langkah tersebut itu harus berurut ya, harus sistematis karena ini adalah merupakan metode ilmiah. Oke. Dalam penelitian hukum sendiri itu dikenal adanya dua penelitian hukum. Ada dua metode penelitian hukum. Yang pertama itu metode penelitian hukum normatif, dan yang kedua itu adalah metode penelitian hukum empiris. Untuk saat ini kita akan fokus membahas metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif itu sendiri merupakan metode penelitian yang didasarkan terhadap pengamatan atas dokumen-dokumen hukum yang ada atau kajian kepustakaan. Biasanya kita menyebutnya kajian kepustakaan. Dokumen-dokumen hukum yang ada itu apa saja? Bisa jadi undang-undang, bisa jadi buku-buku, kemudian teori-teori hukum, jurnal, dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai rujukan. Penelitian hukum normatif ini mengkaji terkait dengan asas-asas hukum, kemudian sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Itu metode penelitian hukum normatif yang akan kita bahas hari ini. Yang kedua, itu ada metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris itu adalah metode penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan atas gejala-gejala hukum yang ada di masyarakat. Jadi, ketika kita melihat sesuatu gejala hukum yang ada di masyarakat yang ditangkap oleh panca indera, kita bisa melakukan, bisa mengkajinya berdasarkan penelitian hukum empiris. Akan tetapi, ini hanya perbedaan pendapat para ahli saja ya. Metode penelitian hukum empiris ini, menurut Prof. Peter Mahfud Marzuki, itu bukan merupakan penelitian hukum. Tapi itu pendapat dari salah satu ahli saja. Yang lainnya insya Allah mereka mengatakan bahwa metode penelitian hukum empiris, karena objek kajiannya itu adalah hukum, maka itu merupakan metode penelitian hukum. Seperti itu. Oke. Eh, Dalam metode penelitian hukum normatif, itu kita mengenal yang namanya adanya suatu pendekatan. Jadi ketika kita mau melakukan penelitian terkait dengan sesuatu dan kita menggunakan pendekatan ya, ketika kita menggunakan penelitian hukum normatif, berarti kan pendekatan berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Eh, Berdasarkan penelitian berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang ada. Pendekatannya apa saja?
Ada beberapa pendekatan yang dilakukan, contoh. Karena tidak mungkin kita melakukan suatu penelitian tanpa adanya suatu pendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif itu ada pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang biasa kita sebut statute approach. Kemudian pendekatan kasus atau case approach, pendekatan sejarah atau historical approach, perbandingan hukum atau comparative approach, dan ada pendekatan konseptual atau conceptual approach, dan seterusnya. Dan seterusnya ini berarti tidak hanya 5 ini, cuman yang idealnya itu yang wajib diketahui itu 5 ini. Ada pendekatan konstitusional, kemudian pendekatan filsafat, kemudian ada pendekatan analitis seperti itu. Dalam penelitian hukum normatif ini, karena ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan ini merupakan pendekatan yang wajib. Jadi teman-teman boleh menggunakan pendekatan hukum yang lain. Ya, misalkan, oh saya mau meneliti terkait dengan suatu A. Pastinya ketika kita meneliti satu A ini, pastinya kan eh, karena ini normatif, kita kan pasti ada dasar hukum yang ditelitinya. Pasti kita akan menggunakan rujukan suatu aturan hukum. Nah, itu kan akan menggunakan pendekatan statute approach, baru ditambah dengan pendekatan yang lainnya. Kita lebih cenderung menggunakan yang mana. Akan tetapi pendekatan perundang-undangan ini itu idealnya itu akan selalu ada dalam setiap penelitian hukum normatif. Seperti itu. Oke, kemudian apa sih pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan secara perbandingan hukum, dan pendekatan konseptual ini? Seperti apa ciri-cirinya dan ketika kondisi seperti apa kita akan menggunakannya? Oke, kita akan membahasnya next. Pendekatan statute approach merupakan pendekatan dalam penelitian yang menggunakan perundang-undangan sebagai bahan hukum utamanya. Fokus kajian utamanya ini adalah aturan hukum itu sendiri. Ketika kita fokus menggunakan penelitian hukum normatif berdasarkan pendekatan statute approach, kajian atas suatu peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, secara baik itu secara horizontal maupun secara vertikal, secara hierarki peraturan perundang-undangan, misalkan dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian turun ke TAP MPR, kemudian ke Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Itu ataupun misalkan kita membahas terkait dengan undang-undang yang berkaitan dengan investasi, ada undang-undang apa saja seperti itu, undang-undang yang berkaitan dalam klasifikasi yang dalam strata yang sama-sama undang-undangnya itu bisa. Itu merupakan pendekatan-pendekatan dalam dalam itu merupakan pendekatan-pendekatan statute approach. Biasanya itu ada terkait dengan adanya suatu isu terkait dengan kekaburan hukum. Oh, aturan ini dengan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang satu ini kok ada makna yang tidak jelas ya, atau bertentangan. Ini kok bertentangan ya, seperti itu. Adanya, oh kok tidak ada aturan yang mengatur terkait dengan konteks ini ya, kekosongan hukum, kemudian kekaburan hukum, kemudian atau bisa terkait dengan adanya suatu hal yang baru di masyarakat atau aturan hukum yang baru dibentuk, kemudian teman-teman menguji berdasarkan pendekatan status apakah bagaimanakah mohon maaf ya, eh, mengaji berdasarkan aturan hukum yang baru dibentuk seperti apa aturan hukum ini, kayak gitu, memaknainya. Oke ya, itu adalah pendekatan statute approach. Idealnya dalam penelitian hukum normatif itu kita akan menggunakan eh, bahan-bahan hukum, aturan perundang-undangan ini sebagai salah satu pendekatan kita dalam penelitian hukum normatif. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan kasus atau case approach. Dalam pendekatan case approach ini, kebanyakan ini di titik inilah terkadang kesalahan-kesalahan itu terjadi. Kasus yang dimaksud dalam pendekatan case approach ini merupakan
kasus-kasus yang sudah konkret. Maksud dari kasus-kasus yang sudah konkret adalah kasus-kasus itu adalah kasus yang sudah dipersidangkan di persidangan, putusan-putusan yang sudah ingkrah. Jadi ketika putusannya belum ingkrah, kita belum bisa mengkaji. Karena apa? Karena yang dijadikan objek, ya, yang dijadikan objek kajian utama kita itu adalah kasus-kasus tersebut, putusannya itu sendiri, kasus atas suatu produk hukum itu, atau produk hukumnya itu yaitu putusan. Penelitian yang mengkaji berdasarkan kasus-kasus konkret yang terjadi di lapangan, berdasarkan isu hukum yang diambil, berupa putusan-putusan yang sudah ingkrah. Putusan yang dikaji dalam penelitian tersebut adalah putusan yang sudah ingkrah itu tadi. Dalam pendekatan kasus ini, itu terkadang seseorang itu juga juga salah atau sedikit keliru membedakannya dengan studi kasus, karena pendekatan kasus dan studi kasus itu sendiri juga berbeda. Pendekatan kasus itu menitik beratkan terkait dengan telaah terhadap kasus-kasus yang misalkan kasus tertentu terhadap putusan-putusan yang ada. Misalkan oh ada kasus-kasus ini, kemudian putusan-putusan yang terkait dengan hal tersebut itu apa saja. Kita mengambil contoh putusan terkait dengan yang berkaitan dengan undang-undang berkaitan dengan ketenagakerjaan upah. Misal contoh upah bagi pekerja kontrak kayak gitu. Hak bagi pekerja kontrak yang di PHK. Jadi yang kita kaji itu adalah putusan-putusan yang berkaitan dengan itu, bukan hanya satu putusan, tapi kasus-kasus ya, kasus-kasus atau putusan-putusan yang sudah ingkrah yang berkaitan dengan itu. Misalkan kita melakukan range dalam kurun waktu 3 tahun terakhir atau dalam kurun waktu 2 tahun terakhir setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja kayak gitu. Kita melakukan range seperti itu. Nah, itu bisa, itu merupakan pendekatan kasus. Ketika kita hanya mengkaji satu putusan, putusan nomor sekian bla 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 tentang A terkait dengan sengketa ini dengan ini, dan itu isu dan itu isu hukumnya atau kasusnya terkait dengan hak bagi pekerja kontrak tadi, hak bagi pekerja kontrak yang di PHK dalam dalam mohon maaf hak pekerja yang di PHK, dan kita mengajinya satu putusan itu, putusan nomor sekian tersebut, hak itu termasuk studi kasus. Jadi kita tidak bisa mengatakan terkait dengan pendekatan kasus itu hanya dari satu putusan saja. Putusan-putusan harus berdasarkan putusan-putusan karena kita lebih kepada isu hukum atas suatu hal, dan kita melihat terkait dengan kasus-kasus dalam putusan terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang kita bahas ini, yang sudah diputus oleh hakim itu seperti apa. Nah, itu pendekatan kasus. Oke, dan itu yang sudah ingkrah ketika itu putusan hakim. Jadi ketika ada yang namanya kasus terkait dengan pembegalan, contoh pembegalan atau pencurian. Saya ada kasus Pak di daerah sekitar rumah saya ada kasus ini pencurian. Oh, saya akan melakukan pendekatan berdasarkan pendekatan case approach atau pendekatan kasus. Ya tidak bisa. Atau kita ada kasus di tempat kerja kita. Saya mau meneliti terkait dengan pendekatan kasus. Di tempat saya ada orang yang di PHK. Bagaimana kelanjutannya? Eh, Belum, Pak. Ini baru masih di tahap mediasi di Snaker dan belum selesai. Ya, kita tidak bisa. Kan kita tidak tahu hasil dari putusan, hasil dari kasus tersebut itu seperti apa. Karena pendekatan kasus ini itu idealnya itu adanya ketidaksesuaian ya dari putusan ya. Putusan itu bisa putusan hakim ya, atau putusan-putusan yang pasti itu putusannya sudah ingkrah, suatu produk hukum bentuknya. Misalkan Disnaker itu memberikan putusan dan kasus itu sudah ingkrah, tidak dilanjutkan di PHI, di tahap di ada tahap sengketa dan itu selesai di Disnaker. Yang kita kaji adalah putusan itu. Iya bisa, bukan harus putusan yang ada
yang ada di pengadilan saja. Konteksnya bukan putusan yang dimaksud ingkrah itu putusan yang ada di pengadilan, tidak seperti itu. Tapi putusan atau produk hukum dari suatu lembaga yang berwenang mengeluarkannya. Putusan atau produk hukum dari suatu lembaga yang berwenang mengeluarkannya atas suatu sengketa itu. Kalau itu memang sengketa. Itu tadi, oh ini pertimbangannya seperti ini loh. Ini tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ketika kita mengkaji itu, kita pasti akan menggunakan yang namanya pendekatan kasus dan tidak bisa melepaskan yang namanya pendekatan statute approach tadi. Karena kita kan akan menggunakan sebagai pisau analisanya itu adalah pendekatan statute approach. Jadi statute approach tetap harus ada. Jadi, idealnya seperti itu. Oke ya, saya lanjutkan. Yang ketiga ini adalah perbandingan hukum. Eh, Dalam mengkaji perbandingan hukum itu, ini di sini ada yang saya kasih warna merah, berarti di situ poin pentingnya. Pendekatan perbandingan hukum adalah pendekatan yang mengkaji hukum berdasarkan dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Jadi ada suatu yang dalam produk hukum, aturan hukum perundang-undangan, ya aturan hukum entah itu perundang-undangan atau apa, adanya suatu aturan hukum yang mana ini memiliki eh, topik yang sama atau objek yang sama, misalkan terkait dengan investasi, ya aturan hukum terkait dengan investasi di Indonesia. Kemudian kita mengkajinya berdasarkan aturan hukum, kita membandingkannya dengan aturan hukum investasi yang ada di Malaysia. Perbandingan hukumnya di sini adalah sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum di Malaysia ini kan berbeda. Sehingga kita bisa melakukan yang namanya penelitian hukum normatif berdasarkan pendekatan komparatif approach atau perbandingan hukum. Nah, itu bisa. Akan tetapi ketika perbandingan hukumnya ini adalah kita membandingkan aturan di Indonesia ya, ini sama-sama undang-undang. Sama-sama undang-undangnya, undang-undang terkait dengan investasi kita bandingkan terkait dengan undang-undang terkait dengan UMKM, misalkan seperti itu. Kita melakukan pendekatan berdasarkan komparatif approach ya, itu tidak bisa karena ini kan dalam sistem yang sama. Misalkan kita melihat dalam perspektif sistem hukum Islam dengan sistem hukum positif, nah, itu bisa sama. Nah, itu yang disebut dengan perbandingan hukum dalam metode penelitian hukum normatif. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat ini adalah pendekatan konseptual approach atau pendekatan konsep. Dalam pendekatan konseptual approach ini, biasanya kita mengkaji berdasarkan dari konsep-konsep hukum yang ada. Atau kita bisa menggunakan konsep keilmuan yang lainnya sebagai rujukannya juga. Ketika kita ingin menemukan konsep hukum baru, kita bisa menggunakan konsep keilmuan lainnya itu bisa atas isu hukum yang akan kita teliti. Eh, Konsep itu sendiri merupakan unsur-unsur yang abstrak terkait dengan hal tertentu atau objek tertentu yang memunculkan suatu ciri. Dari adanya suatu konsep itu akan memunculkan yang namanya ciri-ciri. Ketika kita menggunakan konsep hukum, berarti itu menunjukkan ciri-ciri dari hukum itu sendiri. Misalkan hukum privat dengan hukum publik. Ketika publik itu ciri-cirinya seperti ini, privat ciri-cirinya seperti ini, hukum perdata ciri-cirinya seperti ini, hukum tata negara ciri-cirinya seperti ini. Nah, itu merupakan konsep. Oke, pendekatan konseptual ini merujuk pada doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Jadi pendapat-pendapat hukum terkait dengan konsep-konsep dari penafsiran hukum itu sendiri itu menjadi suatu konsep dalam kajian pendekatan konseptual approach. Dalam pendekatan konseptual approach ini, karena ini kan kita kaji konsep itu, kita sedikit lebih mengarah ke tataran filosofis. Jadi seperti itu. Jadi agak dalam kajiannya. Oke, selanjutnya. eh, Dalam melakukan suatu penelitian hukum, normatif maupun empiris, langkah-langkah dalam penelitian hukum sendiri itu penting.
mungkin kita tidak memahami metode penelitian yang kita gunakan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Kemudian pendekatan yang kita gunakan adalah apakah pendekatan statute approach, apakah pendekatan conceptual approach, ataukah kita menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan dengan pendekatan sistematis. Seperti itu. Terkadang kita tidak mengetahui hal-hal yang sepele, akan tetapi kita harus mengetahui langkah-langkah yang kita gunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang kita kaji. Karena langkah-langkah itu sendiri merupakan cara kita dalam menjawab suatu rumusan masalah yang akan kita bahas. Ketika kita tidak tahu langkah-langkah apa yang akan kita gunakan dalam menjawab rumusan masalah yang kita angkat, maka kita tidak akan pernah menemukan yang namanya pembahasan dan hasil serta kesimpulan dari penelitian yang kita kaji. Dan itu juga akan berdampak terkait dengan kebenaran dari penelitian, tingkat kebenaran dari hasil penelitian yang kita lakukan. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum itu sendiri setidaknya memuat dua hal, memuat beberapa hal. Di antaranya itu memuat terkait dengan eh, bahan-bahan hukum yang akan kita gunakan. Oh, ketika kita mengkaji terkait dengan hak bagi pekerja kontrak yang di PHK, maka kita harus tahu langkah-langkah yang apa yang akan kita gunakan. Oh, saya akan menggunakan bahan hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian saya akan menggunakan bahan hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian saya akan menggunakan bahan hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Saya akan menggunakan eh, buku ini, saya akan menggunakan teori ini terkait dengan ini, saya akan menggunakan jurnal ini. Nah, kita harus mengetahui bahan-bahan hukum apa yang akan kita gunakan, teori-teori yang akan kita gunakan, kemudian data apa saja yang akan kita gunakan. Kemudian bagaimana kita cara memperoleh datanya, serta analisa yang akan kita gunakan dalam mengolah data itu seperti apa. Sehingga eh, kita memperoleh kesimpulan. Nah, langkah-langkah itu penting. Misalkan ketika tadi saya menggunakan, misalkan kita tidak tahu apakah penelitian yang kita gunakan itu adalah penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif atau empiris. Ketika kita melihat dari langkah-langkahnya, kita akan mengetahuinya, meskipun kita tidak menyebutkannya. Misalkan ketika bahan hukum yang digunakan adalah undang-undang dan ketenagakerjaan, undang cipta kerja, dan seterusnya. Dari hal tersebut, kita akan melihat, oh berarti ketika bahan hukum yang digunakan adalah ini, dari bahan hukum itu dilakukan analisa, misalkan secara deduktif, maka di sini akan terlihat bahwa ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach. Seperti itu adalah contoh bahwa betapa pentingnya langkah-langkah itu. Di sini ada contoh ya. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan statute approach atau pendekatan perundang-undangan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian adalah mengumpulkan bahan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, dengan status badan hukum BUMDesa mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau PP Nomor 11 tentang BUMDesa. Nah, dari sini akan terlihat bahwa dari langkah-langkah ini akan terlihat bahwa ini merupakan langkah-langkah dalam metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach. Kemudian di sini langkah selanjutnya yaitu dilakukan analisa dengan mengaitkan bahan hukum yang diperoleh dengan teori-teori yang relevan dan data yang diperoleh di lapangan dengan ciri-ciri dari badan hukum yang ada yang sesuai dengan unit usaha BUMDesa dan terakhir diperoleh kesimpulan. Ini merupakan langkah contoh dari langkah-langkah kita dalam menjawab suatu rumusan masalah yang kita angkat. Oke ya, langkah-langkah yang kita gunakan akan menentukan proses dan hasil yang akan kita peroleh dalam penelitian yang sedang kita kaji.
Nah, saya garis bawahi merah ini karena pentingnya memahami langkah-langkah. Mungkin teman-teman melakukan langkah-langkah dulu, baru melihat dari ciri-ciri langkah-langkah itu, ini masuk dalam kategori metode penelitian apa dan pendekatan apa, seperti itu boleh, tidak ada larangan. Teman-teman dalam menemukan langkah-langkah itu ketika saya contohkan dalam konteks sehari-hari ya, dalam suatu hal itu kan langkah-langkah itu adalah hal yang penting. Contoh, ketika kita memasak nasi goreng, ya, memasak nasi goreng, antar si A memasak nasi goreng, langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, saya memanaskan wajan, kemudian setelah wajan panas memasukkan minyak, setelah itu saya masukkan bawang, setelah harum saya masukkan telur dan saya masukkan nasi, setelah itu saya aduk, kemudian saya masukkan bumbu. Langkah-langkahnya seperti itu boleh. Oh, dari langkah-langkah itu berarti dia akan ciri-cirinya seperti ini. Kemudian ada langkah-langkah yang kedua, ketika hasilnya kan nasi goreng. Kemudian si B dalam memasak nasi goreng, yang dilakukan si B itu memanaskan wajan, kemudian memasukkan minyak, kemudian dia memasukkan nasi, kemudian dia memasukkan bumbu, kemudian baru telur, dan setelah itu diaduk, jadi nasi goreng jadi. Jadi baik si A dan si B memiliki langkah-langkah yang berbeda. Akan tetapi hasilnya sama-sama nasi goreng. Jadi setiap orang itu bisa jadi dalam membuat langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang sama, bisa jadi mereka memiliki metode dan langkah-langkah yang berbeda. Dan itu boleh. Oke ya, saya lanjutkan. Memahami langkah-langkah apa yang akan kita lakukan adalah salah satu hal yang penting terkait dengan dapat tidak dapatnya penelitian itu diselesaikan. Karena seperti ini ya, ketika kita tidak paham langkah-langkah apa yang kita gunakan, maka kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Itu adalah logika sederhana. Sehingga ketika kita memahami langkah-langkahnya yang akan kita kerjakan, setidaknya kita akan mengetahui, oh ternyata seperti ini yang akan saya lakukan. Oh, seperti ini step-step saya. Kita, misalkan posisi saya nanti akan kesusahan di mananya ya. Apakah ada langkah-langkah lain yang bisa saya ambil? Dan itu juga akan dikorelasikan berdasarkan apakah hasil yang akan saya peroleh ini maksimal atau tidak ketika saya melakukan langkah-langkah yang seperti ini. Seperti itu. Nah, catatan yang perlu difahami, perlu diingat bahwasannya dalam suatu penelitian hukum dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan atau lebih dari satu penelitian itu boleh terserah. Kita bisa sebebas mungkin menggunakan dua pendekatan, tiga pendekatan, atau menggunakan dua metode penelitian yang berbeda. Itu dipersilahkan, tidak ada larangan. Yang perlu kita lakukan adalah seberapa paham, seberapa mampu kita menggunakan beberapa pendekatan tersebut atau menggunakan berbagai penelitian itu. Oke, sampai di sini. Nanti bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.